Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udilla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, khususnya kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, dan juga keimanan, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkenan untuk menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan tadi yang dikatakan Pak Gunawan, hari ini katanya Lailatul Qadar gitu ya, berarti ngaji kita ini sama dengan ngaji 80 bulan, 80 tahun ya, 1000 bulan, 83 tahun lebih sedikitnya. Mudah-mudahan ya, sehingga kita semuanya dapat pahala Lailatul Qadar. Syukur yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa Ramadan tahun ini, dan kita bisa melaksanakan sampai hari ini, hari ke-29. Jadi kalau 10 hari pertama kita dapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. 10 hari kedua kita dapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari ketiga ini kita insya Allah mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan dalam sebuah hadis disampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, beribadah Ramadan dengan iman, dengan disertai dengan iman yang sepenuhnya dan berharap ridho atau pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Dengan demikian memang betul ketika selesai puasa seharusnya kita ini kembali ke fitrah gitu ya. Tetapi dalam kaitan dengan dosa terhadap manusia, mohon maaf, ini beda urusannya gitu, sehingga tepat sekali para ulama di Indonesia itu membuat tradisi halal bihalal, saling memaafkan. Meskipun di Arab Saudi tradisi itu tidak ada. Nah, halal bihalal ini relevan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Jadi saya bukan narasumber, ini sekedar pengantar untuk diskusi. Nanti kita diskusikan, bahkan di akhir presentasi saya ini, saya malah bertanya gitu ya, dan itu bahan diskusi kita bersama. Ya. Dan mudah-mudahan dengan diskusi pada pagi hari ini, pemahaman kita atas silaturahmi itu menjadi lebih lengkap. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari bahasanya gitu ya, silaturahmi itu bahasa Indonesia sebenarnya, tapi kalau bahasa Arabnya itu berasal dari bahasa Arab silaturahim. Ya. Jadi silaturahim itu bahasa Arab, kalau silaturahmi itu Indonesianya. Ya. Tetapi sebenarnya silaturahmi itu merupakan silaturahim yang mengalami perluasan makna. Gitu. Karena kalau dilihat dari bahasa Arabnya, silaturahim itu hubungan, ya, sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang, tapi konteksnya itu kekeluargaan, konteksnya itu nasab. Gitu. Tetapi kalau kita sudah berbicara silaturahmi, itu konteksnya menjadi lebih luas karena bisa persaudaraan sesama muslim meskipun tidak ada jalur nasab secara langsung. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya tetap menggunakan istilah silaturahmi, yaitu silaturahim yang diperluas. Berikut mari kita kaji bersama ayat-ayat Al-Quran tentang silaturahmi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh atau diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini sebenarnya berkenaan dengan sifat-sifat orang fasik dan juga orang kafir yang mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah ya. Karena pada dasarnya roh kita ini ketika masih di rahim gitu ya, di alam roh itu sudah berjanji kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-A'raf 172, Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Kemudian roh kita itu menjawab, qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan? Kemudian roh kita itu menjawab, betul, kami bersaksi. Artinya bahwa sejak menjadi roh, kita itu sudah berikrar gitu ya kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang kafir itu kemudian melanggar itu, mengingkari itu. Nah, tapi ada lanjutannya di sini dikatakan bahwa dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan atau untuk menghubungkannya. Artinya sebenarnya di situ ada makna silaturahmi. Memang kata silaturahim itu nggak ada di Quran ya, menurut para ulama begitu. Tetapi ada kosakata yang bisa kita terjemahkan atau kita maknai sebagai silaturahmi atau silaturahim tadi. Apa itu ya ini? Menghubungkan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi orang fasik, orang kafir itu cenderung memutuskan itu. Jadi tidak malah menghubungkan silaturahim, tetapi malah memutuskan. Nah, ini bisa jadi bahan perenungan kita bersama. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk pada sifat yang ini, tetapi malah sebaliknya. Kita berupaya untuk menghubungkan tali silaturahmi sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari ini. Termasuk kategori silaturahmi di samping majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini kurang kata ya. Mungkin copy paste-nya enggak pas ini. Mohon maaf. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istri-istri. Atau istri ya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Jadi wal arham di situ dimaksud adalah memelihara hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini adalah perintah bertakwa dan kemudian dilanjutkan dengan perintah silaturahmi, menyambung silaturahim atau silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa posisi silaturahmi sebenarnya relatif penting itu, karena diurutkan setelah takwa kemudian perintah untuk silaturahmi. Ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut akan hisab yang buruk di akhirat kelak. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Ya. Jadi di sini sebenarnya kaitannya dengan bahwa dan orang-orang itu adalah orang-orang ulul albab. Ya. Jadi yang mau menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang termasuk kategori ulul albab. Jadi salah satu sifat ulul albab itu adalah menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Jadi ulul albab itu ada mengartikan orang-orang yang berpikir gitu ya. Dan yang betul kalau kita pikirkan
silaturahmi atau silaturahim itu betul-betul banyak sekali manfaatnya. Oleh karena itu, kalau kita mau berpikir, tentu kita akan dengan sukarela untuk melakukan atau menjalin, menghubungkan silaturahmi. Surat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yusiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, ini terkait dengan tadi ya, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan untuk mereka tempat kediaman yang buruk atau neraka jahanam. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu diberi kekuasaan, umumnya mereka itu membuat kerusakan di bumi ini. Dan mereka juga memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan ditempatkan pada kediaman yang buruk. Ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tuqsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan atau silaturahmi. Ini sifat-sifat orang munafik yang juga tadi saya sebutkan ya, yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi itu terkait dengan ayat-ayat secara umum terkait dengan silaturahmi, dan itu ciri-ciri siapa yang suka dan suka menghubungkan dan memutus silaturahmi itu. Maka pada ayat berikutnya ini terkait dengan bentuk dari silaturahmi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, menyuruh kita berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia Allah memberi pengajaran kepadamu, kepada kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Jadi berkenaan dengan ayat ini sebenarnya ada ahli tafsir yang menyampaikan bahwa Al-Walid itu bisa yakin betul bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Itu ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini. Bahkan beliaunya sempat menyatakan, tolong diulangi lagi saudaraku. Karena menurut Al-Walid ini, bahwa ayat ini itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memiliki kelezatan dan keindahannya. Di bawahnya mengakar, di atasnya berbuah. Jadi, kenapa dikatakan begitu? Di sini ada tiga kata positif, tiga kata negatif gitu ya. Jadi yang pertama itu berlaku adil, itu positif ya. Jadi diperintah berlaku adil. Yang kedua berbuat kebajikan. Dan ketiga memberi kepada kaum kerabat. Berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat itu merupakan satu realisasi atau bentuk dari silaturahmi. Jadi ya boleh ke silaturahmi itu datang berkunjung, salaman dengan Pak Gunawan tadi, tapi sebenarnya kalau dalam matematika barangkali syarat perlu gitu, syarat cukupnya belum. Cukupnya bagaimana? Ada berbuat kebajikan di situ. Dan syukur kalau kemudian bisa bersedekah ya, atau berinfak. Nah, ada tiga kata yang lain yang berkebalikan adalah perbuatan keji, kemungkaran, kemudian permusuhan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu begitu lezat dan indah menurut Al-Walid, itu mengakar gitu ya. Bahkan ada sahabat Nabi yang semula itu kurang senang kepada Nabi, tapi setelah mendengarkan ayat ini, imannya jadi teguh dan kemudian menyayangi Nabi Muhammad SAW. Ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Ini kemarin ketika Pak Budi Suswanto ya, hamba sahaya itu zaman dulu kan, kalau sekarang itu pegawai itu termasuk bagian dari itu. Jadi bagi para pejabat ini perlu direnungkan. Kita harus berbuat baik kepada para pegawai bawahan kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau arogan dan membangga-banggakan diri. An-Nisa 36. Jadi sebenarnya berbuat baik ya itu merupakan ibadah dalam bentuk umum ya. Jadi berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada orang tua, kerabat, anak yatim, tetangga dan seterusnya. Ya. Jadi ini sebenarnya Islam itu memotivasi kita untuk berbuat baik. Dan berbuat baik di sini karena kepada pihak-pihak tertentu itu masuk kategori silaturahmi atau silaturahim. Ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khuyyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih bagus, yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi ini bentuk tata keramanya orang Islam itu seperti itu. Jadi kalau dibaiki itu, kita harus lebih membaiki lagi. Jadi kalau kita dihormati, kita harus lebih menghormati. Minimal setara, selevel gitu ya. Gitu. Jadi dalam bahasa yang lebih umum, jadi orang Islam itu cenderung memberi lebih gitu ya. Memberi lebih. Ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah interaksinya antara kedua saudara itu dan takutlah terhadap Allah supaya kita mendapat rahmatnya. Mendamaikan itu juga termasuk bentuk dari silaturahmi. Ya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin mendamaikan itu bisa diwakili oleh profesional gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih ingat zaman saya kecil saya dulu itu orang tua saya itu dulu sering didatangi para tetangga maupun famili dalam rangka untuk minta didamaikan. Mulai dari urusan hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga begitu ya. Dan itu salah satu bentuk silaturahmi. Jadi mendamaikan. Jadi di sini sebenarnya orang mukmin itu hubungannya persaudaraannya seperti dalam nasab gitu ya. Karena sama-sama beriman dan nantinya juga sama-sama di surga insya Allah gitu ya. Nah cuman kalau sekarang tidak seperti itu, ini nanti bahan diskusi kita di belakang gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ngasih masukan kenapa tidak bisa seperti itu hubungannya gitu ya. Jadi mendamaikan sesama muslim itu diupayakan supaya seperti mendamaikan antar saudara ya. Termasuk di dalamnya adalah membantu kebutuhan ya, melonggarkan kesulitan ya, menutupi aibnya dan seterusnya ya. Ini ada hadis yang menyatakan kalau kita itu membantu kebutuhan saudara kita sama muslim, maka Allah akan memenuhi mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita melonggarkan kesulitan mereka, maka di akhirat kesulitan kita akan dilonggarkan oleh Allah. Dan kalau kita menutupi aib sesama muslim, maka aib kita juga akan ditutup oleh Allah SWT. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang berikutnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi saling mengenal di sini dimaksudkan sebagai silaturahmi tadi. Jadi bisa juga berbuat baik, bukan juga saling mengenal. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa suatu ketika diriwayatkan ya bahwa suatu ketika sahabat Nabi namanya Abu Hindin ya, itu tukang bekamnya Rasul gitu ya. Kemudian Rasul meminta Bani Bayada itu untuk menikahkan Abu Hindin ini dengan salah seorang perempuan dari kalangan kabilah itu. Tapi kemudian ya kabilah itu mempersoalkan, masa budak dinikahkan sama keluarga kami gitu ya. Maka kemudian turun ayat ini bahwa Allah itu sengaja menciptakan kita bersuku-suku ya dan berbangsa-bangsa. Jadi syu'ub itu bangsa, kalau kabilah itu suku. Nah, tujuannya apa? Supaya kita saling mengenal, saling bekerja sama gitu ya untuk mengelola dunia ini ya. Jadi Allah tidak suka kepada kebiasaan orang yang membanggakan suku ya, kedudukan, kekayaan dan lain-lain itu. Nah, ini ayat yang terakhir tentang silaturahmi. Mungkin ada ayat-ayat yang lain tapi saya baru mengumpulkan menemukan ini ya. Kurang lebih 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Surat Al-Balad ayat 17. Ini adalah jadi dikatakan pesan untuk sabar dan saling berpesan untuk kasih sayang itu masuk kategori pekerjaan berat gitu ya. Jadi mulai dari beriman ya, menasihati untuk sabar, kemudian menyayangi antara sesama muslim itu pekerjaan beratnya. Dan di sini konteksnya adalah orang yang bisa menyelesaikan atau melakukan pekerjaan berat ini, maka nanti akan dibalas oleh Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Di Al-Waqi'ah juga disebutkan, termasuk golongan kanan gitu ya. Jadi bahkan ada hadis yang kemarin dikutip juga oleh Pak Imam Safawi gitu ya. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Nah, dari berbagai ayat tadi, kita bisa melihat, atau kalau kita rangkum seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi perintah menyambung, ada ayat yang terkait dengan perintah menyambung dan melarang atau larangan dan memutus silaturahmi. Jadi kita itu sebenarnya diwajibkan untuk menyambung silaturahmi atau silaturahim, tapi dilarang untuk memutus. Realisasinya, ayat apa saja yang dikaitkan dengan perintah dan larangan itu tadi di Al-Baqarah 27, An-Nisa ayat 1, Ar-Ra'd ayat 21-25 ya, Muhammad 22. Sementara realisasinya itu berbuat baik tadi kepada ibu bapak, anak yatim, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, ibu sabil dan seterusnya itu. Kemudian konteksnya tadi sopan santun, memberi penghormatan. Jadi kalau kita diberi penghormatan ya kita balas dengan yang lebih. Bahkan termasuk di dalamnya berbuat adil dan kebajikan, terutama yang kebajikan ini. Berbuat kebajikan. Mendamaikan ya. Itu termasuk realisasi dari silaturahmi. Ya. Kenal mengenal, saling mengenal supaya kita bisa mengetahui karakter masing-masing, kemudian akan muncul kolaborasi kerjasama yang baik. Bahkan sampai juga pada berpesan untuk kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi. Dan itu konteksnya, memang kalau silaturahim itu hanya untuk mahram saja, ya, jadi kerabat dekat. Tapi kalau sudah bicara silaturahmi oleh orang Indonesia itu diperluas, itu bisa berlaku untuk kerabat sama muslim ya. Bahkan dalam konteks tertentu, ya, bekerja sama, berbuat baik itu bisa juga dengan yang non-muslim.
Nah, ini ada cukup banyak beberapa hadis, tapi tidak saya bacakan semuanya, karena ini sudah jam 5:30 gitu ya. Jadi ada 3 kelompok hadis yang sempat saya kumpulkan itu, ya mungkin ada banyak yang lain gitu ya. Yang pertama ini dalam kaitan dengan perintah gitu ya. Perintah supaya kita itu melaksanakan silaturahmi. Nanti yang kedua, kelompok yang kedua itu berkenaan dengan reward yang diberikan, dan kemudian punishment ketika kita memutus tali silaturahmi. Saya ambilkan satu contoh saja di sini. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Oh, ini salah ketikanya, bukan ini sebenarnya ya. Tapi artinya itu sebenarnya ini salah kutip. Yang pas itu yang terkait dengan ini, yang penjelasan yang terakhir. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Ini sudah saya ganti kemarin, tapi tidak tahu kembali lagi, mohon maaf ya. Ada slide satunya yang nanti saya kirim ke panitia yang lebih pas ini. Intinya adalah kalau kita itu beriman ya kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus menyambung hubungan silaturahmi. Ini kan sebenarnya begini, menyambung silaturahmi itu adalah ekspresi dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kemudian ini masih ada beberapa hadis yang lain ya, saya lewati saja, yang terkait dengan perintah itu. Nah, ya kelompok yang kedua, ini adalah reward kalau misalnya kita melakukan silaturahmi. Ya. Man ahabba ayyub sato lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, hadis ini sudah senada. Intinya adalah barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Jadi ada istilah lain di sini, umurnya diperpanjang, ya, hartanya diperbanyak, keluarganya akan mencintai. Kemudian ditangguhkan ajalnya. Semuanya konteksnya adalah silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, kemudian memperluas rezeki kita, ya, dan keluarga kita, kerabat kita akan senang kepada kita. Tentu ini adalah silaturahim yang tadi dasarnya adalah dasar perintah Allah SWT, melakukan perintah Allah SWT, dan dia realisasikan dalam berbagai perbuatan baik tadi. Ya. Sebaliknya, ketika kita tidak melaksanakan itu, maka di sini dinyatakan tidak ada dosa yang Allah SWT lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat, selain berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini bukan main ini. Jadi sepertinya kalau kita itu memutus tali silaturahmi itu, maka siksanya itu di dunia juga sudah diberikan, dan nanti ada juga yang akan diberikan di akhirat. Dan di sini disejajarkan dengan berbuat zalim, memutus tali silaturahmi dan berbuat zalim. Hadis yang kedua dinyatakan bahwa sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, ya, hari ini gitu ya. Maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi bukan main, ini punishment yang bukan main ini ya. Bahkan juga dinyatakan rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya kalau seringkali kehidupan kita itu tidak maksimal gitu ya, kok tidak enak dan seterusnya, jangan-jangan kita ini termasuk golongan yang memutuskan tali silaturahmi. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan bahkan di sini dinyatakan, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi betapa pentingnya silaturahmi itu. Sehingga kalau saya rangkum, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadis tentang silaturahmi tadi itu, yang pertama konteksnya adalah bahwa Allah itu memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Dan Allah melarang untuk memutuskan silaturahmi. Kalau kita melaksanakan atau menyambung silaturahmi, maka yang pertama diluaskan rezeki kita.
dipanjangkan umur kita, dicintai oleh keluarga kita, ya. Dan hak-hak kita akan dijaga oleh Allah SWT. Sebaliknya, kalau kita memutus silaturahmi, maka rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Ya. Bahkan dalam satu kelompok tadi itu hadisnya itu, kalau dalam satu kelompok ada satu saja yang memutuskan gitu ya, itu kena semuanya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian siksanya dipercepat di dunia dan ada yang disimpan untuk nanti di akhirat. Amal ibadah kita nggak diterima, tidak masuk surga ya. Kemudian diputus hanya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya dengan mempelajari ayat dan hadis ini, kita menjadi lebih bersemangat lagi untuk menjalin tali silaturahmi di antara kita semuanya. Nah, dalam kitab itu dinyatakan ya bahwa sebenarnya oleh Ibnu Abil Jamroh ya, ini di Fathul Bari, ini silaturahmi itu dapat berupa harta, bisa bentuk hibah atau sedekah, atau menolong mengatasi keperluan, menolak keburukan ya, atau menutupi keburukan atau mencegah keburukan ya. Kemudian bahkan dengan wajah ceria itu termasuk silaturahmi. Jadi kalau kita ketemu orang dengan wajah kita ceria, itu salah satu bentuk ekspresi silaturahmi, bahkan dengan doa ya. Jadi silaturahmi itu adalah menyampaikan kebaikan, kemudian menolak keburukan. Ya. Kemudian silaturahmi itu juga ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat. Ya. Terkadang dengan harta, ya. Kemudian atau melayani ya, membantu, ya. Dengan berkunjung ya, atau dengan salaman ya, dengan salam, berkirim salam atau salaman lah, kalau di kita salaman. Tapi karena kondisi kita sekarang mungkin bisa tidak dengan cara salaman secara langsung. Ya. Tapi yang penting di sini adalah ternyata harta itu bukan main itu kemanfaatannya. Ya. Kemarin Pak Nuh sudah menjelaskan terkait dengan sedekah itu pakai bargaining oleh manusia ketika ajal menjemputnya itu kepada Allah SWT gitu ya, supaya diberi penangguhan untuk bersedekah ya. Makanya orang Islam itu seharusnya kaya gitu ya, supaya apa? Supaya bisa dengan mudah bersedekah. Bahkan melayani ya, membantu. Ini kalau orang Indonesia di zaman dulu sudah terrealisasi itu. Saya masih ingat ketika waktu kecil itu, kalau menanam padi di sawah itu nggak usah bayari orang. Para tetangga itu ikut membantu. Kalau punya hajat, para tetangga datang ke rumah untuk ikut membantu dan tidak dibayari itu. Dan saling membantu seperti itu. Bahkan Idul Fitri kayak semacam ini, itu berkelompok ibu-ibu itu membuat roti dan seterusnya gitu ya. Di rumah tetangga gantian gitu. Dan nanti hasilnya dibagi gitu ya. Jadi orang zaman dulu itu sangat bergotong royong, kemudian produktif gitu ya. Kalau sekarang kan udah malas begitu. Paling beli saja kue-kuenya itu. Dan kemudian dengan berkunjung ya. Jadi tradisi leluhur kita itu bukan main itu. Hari raya kemudian saling datang ke rumah dan seterusnya. Itu momen yang pas itu. Dan itu salah satu bentuk, betul itu bentuk silaturahmi. Nah kalau dalam kondisi seperti sekarang ini gimana nanti ya? Nanti kita diskusikan di belakang ya. Siapa tahu ada yang bisa memberikan masukan-masukannya. Nah kemudian Al-Qurtubi menyatakan bahwa silaturahmi itu ada yang umum dan yang khusus ya. Kalau yang umum itu sifatnya wajib ya. Silaturahmi dengan kasih sayang, saling menasihati, bersikap adil, melaksanakan hak ya. Jadi ini kayak lebih soft gitu ya, tidak konkret ya. Tapi kalau yang khusus memberikan nafkah itu kan konkret ya, kelihatan itu. Kemudian termasuk di sini disebutkan khusus itu saling melupakan keburukan ya, keburukan teman-teman kita ya. Jadi bukan main ya, ajaran Islam itu memberikan arahan kepada kita, silaturahmi saja itu sebegini dalamnya. Oleh karena itu bisa kita rangkum bahwa bentuk-bentuk silaturahmi itu bisa berubah. Jadi mulai dari kerabat terdekat, kita perluas ya, ke kerabat jauh, ke tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Ya. Jadi seandainya gitu ya, bangsa kita itu menerapkan silaturahmi dalam bentuk ini, kayaknya nggak ada deh orang yang kelaparan di Indonesia.
Kan di medsos itu nggak tahu benar apa tidak, sebutkan sampai ada yang meninggal karena tidak makan, itu kan karena nggak silaturahmi. Bisa menolong mengatasi keperluan, bentuk menolong mengatasi keperluan sesama muslim. Kemudian bahkan menolak keburukan, wajah ceria, doa, bisa berkunjung tadi ya, menyampaikan salam, berkirim salam ya, atau salaman kalau ketemu secara langsung ya, saling mengasihi, saling menasihati, bersikap adil, melaksanakan hak ya, menghormati dan saling melupakan keburukan. Ini adalah bentuk-bentuk silaturahmi ya. Jadi nggak sekedar datang secara fisik, tapi ada banyak hal ya yang bisa dilakukan sebagai ungkapan dari silaturahmi itu. Nah, mengapa kita perlu silaturahmi, Bapak sekalian? Yang pertama itu perintah Allah, sudah. Kalau perintah Allah itu mesti ada manfaatnya. Jadi kita jangan cari manfaat dulu gitu ya. Kalau itu sudah diperintahkan, kalau kita lakukan mesti ada manfaat, ada hikmahnya. Bagi orang yang yakin betul terhadap Allah ya, itu ringan melaksanakan yang semacam ini. Karena apa? Itu sudah perintah. Gitu. Meskipun akibat itu ada dampak positifnya. Kemudian secara itu dalil naklinya gitu ya. Aklinya itu yang secara akal itu manusia itu makhluk sosial ya. Jadi kita nggak mungkin hidup sendiri, kita perlu bertetangga, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain, ya. Kita perlu teman untuk curhat dan seterusnya, gitu ya. Oleh karena itu kita nggak mungkin tanpa silaturahmi sebenarnya. Yang ketiga, manusia itu faktanya nggak bisa hidup sendiri. Jadi contohnya, misalnya produk yang kita pakai sekarang itu kan kontribusi oleh banyak pihak lain. Dari suku-suku yang berbeda, dari negara yang berbeda, bahkan dari agama yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita menyadari hal seperti ini, maka tentunya kita perlu menjalin silaturahmi ini. Nah, hikmahnya tadi disampaikan, ini saya rangkumkan bahwa yang pertama adalah diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ya, ini ada yang menafsiri, ya silaturahmi itu kan datang, kolaborasi, nanti kerjasama, bisnis gitu, akhirnya dapat rezeki. Itu pikirannya manusia begitu. Dipanjangkan umurnya gimana? Ya karena kita ketemu orang ya, senang, bahagia gitu ya. Akhirnya kita bisa lebih, orang bahagia kan kecenderungannya umurnya panjang. Ada yang menafsir begini, dengan silaturahmi itu karena kita ketemu, saling tukar informasi, jadi meskipun kita ketemu dalam waktu yang pendek, sebenarnya informasi yang kita peroleh itu banyak sekali, sehingga itu seakan-akan sama dengan umur kita itu panjang. Tapi itu tafsiran-tafsiran manusia. Tapi memang janji Allah, kalau kita silaturahmi, maka rezeki kita itu akan diluaskan oleh Allah SWT. Rezeki di sini jangan diartikan cuma uang ya. Jadi kesehatan juga rezeki, punya teman yang baik juga rezeki. Punya kesempatan berbuat baik juga rezeki. Yang kedua, kembali terhubung dengan Allah SWT. Jadi ada hadis yang menyatakan, yang saya bacakan tadi itu bahwa kalau seorang itu menjaga silaturahmi, maka haknya itu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau dia memutus silaturahmi, maka Allah putus ya, darinya. Sehingga kalau kita silaturahmi berarti kembali terhubung dengan Allah. Dijauhkan dari neraka, ya. Menjaga kerukunan, dan juga menjaga kesehatan mental. Ini kemarin kan ada pertanyaan waktu Pak Imam bicara toleransi itu, ya. Gimana caranya? Faktanya kan orang Indonesia itu seperti ini gitu ya. Gimana supaya mereka rukun? Salah satunya ya bersatu itu ya dengan silaturahmi. Nah, kalau bisa kita kelompokkan itu begini, silaturahmi itu konteksnya ada berbuat baik, ya. Tapi kalau berbuat buruk berarti memutus. Nah, ada yang di tengah-tengah. Tidak berbuat baik, tidak berbuat buruk. Ya. Ini para ulama itu kalau berbuat baik itu masuk konteks silaturahmi sepakat semuanya. Ya. Tapi kalau tidak berbuat baik itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, bukan memutus itu. Tapi ada memutus kapan? Ketika begini misalnya. Misal setiap hari raya saya itu selalu berkunjung ke misalnya rumahnya Pak Wahyudin gitu ya. Terus pada hari raya tertentu tanpa udzur apapun, tanpa udzur syar'i, saya tidak berkunjung. Itu masuk kategori memutus itu. Artinya kalau sudah selama ini dilakukan, kemudian tidak dilakukan tanpa alasan syar'i, itu dianggap memutus gitu. Tapi kalau berbuat baik semuanya sepakat. Itu
termasuk bentuk silaturahmi. Sedangkan berbuat buruk itu juga sepakat bahwa itu memutus tali silaturahmi. Nah, di era sekarang seperti apa gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati. Kalau dulu silaturahmi itu ya bentuknya gambar di atas itu berkunjung ya, makan-makan, saling menyapa dan seterusnya. Bahkan dulu masih zaman saya kecil itu orang silaturahmi itu hampir setiap kali ya. Jadi seringkali temannya ayah saya itu datang ke rumah gitu ya. Ya cuma ngobrol aja, kadang-kadang masalah desa, masalah sawah, bahkan kadang-kadang masalah negara itu diomongkan meskipun orang desa gitu ya. Saya sering mendengarkan itu. Jadi ya itu bentuk silaturahmi ya. Kalau tidak begitu tadi itu datang untuk minta tolong, diberi saran, diberi nasihat dan seterusnya. Itu zaman dulu. Jadi harus ketemu secara fisik. Nah kalau zaman sekarang sudah tidak lagi. Jadi bahkan kita sekarang ini karena kondisi tertentu biasanya itu ada ceramah tarawih di masjid, terus diganti atau subuh, terus diganti bentuk semacam ini dengan memanfaatkan media sosial. Jadi bukan main Allah SWT itu. Kita dikasih cobaan seperti ini dalam posisi udah ada pengganti untuk ketemu kan begitu ya. Coba kalau itu zaman dulu terus diikat kayak begini, betapa beratnya. Ya. Dan seperti yang diketahui bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu sudah bukan main besarnya gitu ya. Artinya apa? Sekarang kita bisa dibantu atau difasilitasi dengan media sosial untuk bersilaturahmi itu. Tetapi tidak semua bentuk silaturahmi itu dapat digantikan oleh media sosial. Jadi kayak jangankan yang berupa harta gitu ya, kan tidak bisa. Hanya membantu untuk ngirim transfernya bisa, tapi kalau tidak ada uangnya kan tidak bisa gitu ya. Bahkan kita berkomunikasi dengan media sosial semacam ini, itu tidak mewakili sepenuhnya kondisi kita. Jadi kemarin itu saya kan mau ada rekrutmen ya untuk kepala biro di tempat saya yang di ITK itu. Saya coba kontak beberapa lembaga psikologi itu untuk tes psikologi gitu ya. Faktanya mereka masih membuat instrumennya. Terus saya tanya kenapa nggak lewat ini, nggak lewat media sosial aja, Zoom atau Google Meet gitu ya. Katanya itu bisa komunikasi Pak, tapi kita nggak bisa melihat person secara utuh tanpa datang langsung gitu ya. Apalagi level manager itu harus dilihat secara langsung. Gitu. Artinya apa? Media sosial ini bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah ini ada satu lagi tapi di slide satunya ya. Nanti saya ganti yang file yang satunya itu. Media sosial itu sifatnya bebas nilai ya. Tergantung kita menggunakannya. Jadi di satu sisi media sosial itu bisa membuat kita menyambung silaturahmi, tapi di sisi yang lain bisa memutus silaturahmi. Nah, tinggal kita renungkan sekarang, kira-kira kita ini termasuk yang mana dalam penggunaan media sosial. Insya Allah kalau yang datang pada pagi hari ini, semuanya masuk kategori memanfaatkan media sosial untuk silaturahmi. Kenapa? Yang diekspos di situ itu sesuatu yang positif-positif semuanya. Tapi kalau kita cermati secara umum, saya itu punya teman itu setiap hari saya cek di Facebooknya itu ya, itu mesti nadanya itu nada yang membuat kita itu resah saja gitu ya. Ya kalau istilahnya anak muda itu nyinyir gitu ya. Nah kalau semacam itu kan jangan-jangan masuk kategori memutus tali silaturahmi. Makanya sekali lagi kita harus berhati-hati. Bahkan yang kita tulis di media sosial itu terekod terus gitu kan, dan bisa menyebar kemana-mana gitu. Makanya pada kesempatan yang baik ini, mari kita memanfaatkan media sosial ini untuk mengekspresikan hal-hal yang positif. Karena dengan yang positif itu membuat kita menjadi lebih bersemangat, lebih bahagia, dan mudah-mudahan bisa mengokohkan persatuan kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Masyur atas tausiahnya. Mohon maaf, saya harus menggantikan Pak Setio Gunawan karena beliau mendadak harus mengantarkan istrinya. Ada baiknya sedikit saya memberikan resume dari apa yang disampaikan oleh Pak Setio oleh Pak Masyuri
terkait dengan silaturahmi ini, bahwa dimensi dari definisi silaturahmi ini adalah secara sederhana merupakan hubungan atau ikatan persaudaraan yang senasab dalam arti yang sempit begitu, dan kemudian dalam arti yang luas sebenarnya mengandung arti ikatan persaudaraan sesama muslim. Jadi tidak harus hubungan senasab. Kemudian disampaikan juga terkait dengan ayat-ayat, surat dan ayat yang terkait dengan silaturahmi. Intinya adalah bahwa silaturahmi merupakan perintah Allah. Kemudian dalam silaturahmi itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya, bahwa tidak hanya memberikan manfaat secara pribadi, juga memberikan manfaat secara luas kepada umat. Nah, secara garis besar itu Bapak Ibu, selanjutnya kami lanjutkan pada sesi diskusi dalam topik silaturahmi ini menjadi sangat menarik karena di tengah-tengah kondisi yang saat ini kita hadapi, pandemik COVID-19 ini, bagaimana makna ataupun bentuk silaturahmi yang tepat gitu ya kita lakukan, karena kita sebentar lagi gitu ya memasuki bulan Syawal, jadi menyambut Idul Fitri. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sudah saya catat, Pak Masyuri, ada pertanyaan tadi di ruang chat dari Pak Amin Widodo. Saya bacakan pertanyaan adalah, apakah zaman Nabi atau setelah Nabi dulu ada perbedaan politik yang memutus silaturahmi? Ya. Barangkali langsung di. Baik, terima kasih, Pak Amin. Ya, ini pertanyaannya mudah tapi jawabannya susah gitu ya. Jadi, Bapak sekalian, zaman Nabi itu kan katakan simpel ya, tetapi lingkupnya itu relatif tidak seluas sekarang, gitu ya. Kemudian ada Nabi ketika itu. Jadi ketika ada Nabi itu mempersatukannya itu mudah. Apa yang dikatakan Nabi semuanya mesti akan sami'na wa ata'na. Ya. Nah, zaman sekarang itu posisinya sudah berbeda ya. Jadi kalau saya lihat memang zaman Nabi ya nggak ada sampai dalam sesama Muslim kemudian berbeda pendapat secara politik kemudian menjadi bermusuhan, nggak ada. Karena perekatnya itu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Piagam Madinah itu kan cara Nabi untuk mengatur negaranya dalam kaitan dengan baik itu lingkup intern Muslim maupun dalam konteks bernegara, akhirnya dengan yang non-Muslim juga. Gitu ya. Dengan begitu itu yang dipakai patokan gitu. Nah sekarang ini yang jadi rancu kalau menurut saya itu karena tidak jelas lagi ya antara orang yang betul-betul berdakwah ataukah sekedar menjual agama untuk kepentingan tertentu. Ini yang kita wajib prihatin sebenarnya. Saya masih ingat kok zaman saya dulu itu kecil itu orang itu terpilah dengan relatif gampang gitu. Orang yang suka ke masjid mesti tidak akan berbuat jelek gitu. Sementara yang berbuat jelek tidak berani ke masjid. Saya masih ingat tuh, jangan berbuat jelek. Pemain kesenian ludruk saja itu nggak berani ke masjid tuh, karena merasa waktu itu ya ludruk itu kan dikonotasikan apa negatif gitu ya, kesenian itu. Sementara sekarang coba kita lihat, ya ke masjid, ya berbuat macam-macam dan seterusnya. Makanya kemudian susah kita memilahnya. Yang kedua tadi susah membedakan apakah itu memperjuangkan agama ataukah menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Ini yang buat rancu sekarang. Jadi kalau pertanyaannya apakah zaman Nabi itu sampai itu, enggak. Zaman Nabi kan ada Nabi. Semuanya diatur oleh Nabi. Sehingga bisa diselesaikan dengan baiknya. Dan politiknya orang Muslim gimana ya? Politik Nabi itu yang dipakai sebagai pedoman. Ya. Saya kira itu Pak Amin ya. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Wahyudin atau siapa yang hadir hari ini ya, Pak Mustain, mungkin Pak Agus barangkali, monggo silakan. Cukup ya. Nuwun Pak. Nggih. Sami-sami Pak Amin. Nggih. Baik, selanjutnya ada yang bertanya ini Pak Diananto. Monggo Pak Diananto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Diananto. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah nih. Istiqomah jenengan.
silaturahmi itu kalau dibedah dari ayat Al-Quran itu ayatnya banyak. Yang ini mungkin selama ini kita sebagai umat Islam mayoritas mungkin tidak memahami silaturahmi begitu pentingnya itu. Nah, alhamdulillah kita tiap habis subuh hampir tiap hari kita sudah menginjak 29 itu memang silaturahmi walaupun tidak kenal. Kemudian kajian-kajian tiap hari itu banyak yang pemberdayaan umat dan ekonomi dan banyak terang. Nah, saya khawatir akhirnya apa? Yang terakhir tadi Pak Muhammad Mansur mengatakan jangan memutus silaturahmi. Mohon dari Yayasan Manarul Ilmi bisa memfasilitasi supaya jangan kita terputus silaturahmi kasanah subuh yang sangat mulia dan bahagia ini. Karena tadi Pak Muhammad Mansur mengatakan kalau kita membangun ke arah kebaikan, ini dapat rezeki, kesehatan dan lain-lain. Tapi jangan memutus lah. Ini kan kajian subuh ini kurang berapa hari lagi udah berhenti. Nah, ini sangat eman, Pak. Sangat eman. Tadi sekali usulan kami, mungkin Pak Muhammad Masri bisa menyampaikan rencana hari ini kalau bisa kajian subuh ini walaupun tidak subuh. Wadah ini saya lihat pagi ini 130 yang ikut, Pak. 130 yang ikut peserta ini suatu kekuatan ekonomi, kemudian kekuatan muslim untuk tetap bersilaturahmi. Itu usulan kami, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diananto, matur nuwun Pak, jenengan istiqomah sekali ya. Jenengan ikut terus. Saya pernah nggak ikut 2 kali. Saya pernah nggak ikut 2 kali loh karena mengantar ibu ke Lamongan gitu ya. Yang satunya lagi pas apa itu ya. Jangan ikut terus, alhamdulillah ini. Dan berarti mudah-mudahan dapat pahala silaturahmi tadi itu. Di samping dapat ilmu gitu ya. Bapak sekalian, jadi usulan yang baik itu. Jadi kebetulan di sini ada lengkap insya Allah pengurusnya itu. Jadi Pak Agus itu, Pak Agus Zainal Arifin itu Ketua Takmir, saya Sekretaris, Pak Wahyudin ini Wakil Ketua yang antara membidangi bagian dakwah. Pak Gunawan itu bagian dakwahnya. Nah ini saya setuju sekali kalau meskipun tidak tiap hari gitu ya, pada secara periodik entah 1 minggu sekali dilakukan kajian secara online seperti ini, supaya yang jauh-jauh itu bisa tetap akses gitu. Mungkin gitu Pak Wahyudin ya. Ya, insya Allah nanti ya seminggu sekali tiap Ahad pagi. Setuju. Karena nanti kalau sudah normal kan di masjid ada kajian subuh. Kalau tidak normal. Tapi memfasilitasi yang jauh-jauh gitu ya. Seperti saya Pak. Saya sudah jauh Pak. Alhamdulillah. Saya Pak Ali Pak. Saya mungkin juga mau ikut sharing Pak. Barangkali monggo. Gini Pak Ustadz. Kalau saya lihat di surat Al-Hujurat ayat 13 yang intinya kan kita saling kenal mengenal. Ya di dalam kita berhubungan sosial terutama di tetangga, Pak. Di tetangga itu ya namanya tetangga itu karakternya macam-macam. Terus ada tetangga yang karakternya itu ya sangat kaku dan sakel, kalau ada apa-apa itu dia cenderung memutuskan dengan pribadinya sendiri, tidak bisa semacam musyawarah. Terus kira-kira seperti kita Pak ya, daripada kita rame atau mungkin apakah kita sebaiknya itu hanya menjaga jarak supaya kita seolah-olah kita itu nggak kepingin berdosa dengan adanya seperti itu. Terus kira-kira apa yang harus kita lakukan Pak Masuri kalau kita menghadapi orang-orang seperti atau orang-orang seperti itu? Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Ali, alhamdulillah. Dengan dari PLN juga ya, sama dengan Pak Diananto. Saya dulu stafnya Bapak jangan Pak. Gitu. Alhamdulillah. Masih bisa silaturahmi ya sekarang ya. Ini karena kabar dari Pak Diananto, sama turun Pak Diananto, sehingga saya nanti istiqomah kalau nanti setelah kapanpun dari kajian di Ramadan ini selesai, kalau di Masjid ITS ada sesuatu mungkin saya bisa kejar ke sana Pak. Saya kepingin sekali. Monggo Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ada hadis sebenarnya yang tadi belum sempat saya bacakan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahmi itu tidak sekedar menjaga silaturahmi yang sudah ada, tapi bahkan menyambung kembali kepada orang atau tetangga atau siapapun yang memutus tali silaturahmi dengan kita.
Jadi memang itu termasuk kataku kan tadi ada yang menyatakan bahwa menyambung silaturahmi itu termasuk pekerjaan besar yang Allah menjanjikan pahala di surga kelak. Makanya effortnya juga berat, Pak. Jadi kalau ada tetangga yang agak repot diajak komunikasi gitu ya, itu kita tetap diperintahkan atau dianjurkan untuk menjalin silaturahmi. Kecuali kalau kemudian memang betul-betul sangat ekstrim ya kondisinya itu sehingga menghindari jauh lebih manfaat, ya mungkin kita harus menghindari. Tapi selama itu masih bisa kita coba untuk komunikasi, kan manusia itu kan ya artinya kan berubah-ubah, Pak. Mungkin suatu ketika tidak enak dan seterusnya, tapi suatu ketika yang lain insya Allah bisa baik itu. Makanya kita tidak boleh berhenti, harus berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik ya. Jadi bukan berarti harus setiap kali berkunjung setiap hari kan ngerecoki malah gitu ya. Tapi berkomunikasi dengan baik ya. Kalau mereka kesulitan coba kita bantu ya. Kalau kita punya hajat ya kita undang dan seterusnya. Itu satu bentuk silaturahmi gitu ya. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Pak Mas Heri. Oke, baik, matur nuwun Bapak. Kemudian kami lanjutkan, ada pertanyaan lagi pada ruang chat ini. Ini dari Prof. Agus Rubianto. Kami bacakan, matur nuwun atas kuliah pada subuh kali ini. Saya memiliki pertanyaan. Kami memiliki saudara yang telah memutus tali silaturahmi dan tidak mau dihubungi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, monggo Pak Mas Yuri. Terima kasih Pak Agus, Pak Prof. Mudah-mudahan sukses Pak Agus ya. Sebenarnya sudah ada pengumuman Pak Agus. Kita doakan bersama mudah-mudahan promosi Pak Agus sukses gitu ya. Amin. Amin. Bapak Ibu ya, jadi tugas kita itu memang menyambung silaturahmi. Bahkan terutama ya kalau itu kerabat ya, apalagi saudara mungkin saudara kandung gitu ya, itu kita wajib. Jadi kita memang seringkali berbeda pendapat gitu-gitu ya, tapi jangan sampai kemudian memutus tali silaturahmi. Kalau ada memutus, tugas kita untuk menjalin kembali. Kalau kesulitan bisa memanfaatkan pihak ketiga. Itu yang tadi saya katakan, zaman dulu ayah saya itu ya meskipun sekolahnya cuma SD gitu ya, tetapi nggak tahu mungkin entah cara ngomongnya atau komunikasinya baik gitu ya, sehingga banyak tetangga famili jauh itu ya datang ke rumah, kalau mengalami konflik di rumahnya itu bapak saya diminta mendamaikan gitu ya. Jadi mungkin dia sudah berusaha lebih dulu berkomunikasi tapi gagal gitu kan, dan dengan pihak ketiga biasanya akan lebih mudah kan. Insya Allah begini, kalau niat kita itu tulus ya, karena saya juga punya pengalaman itu ya, jadi semua terputus karena salah persepsi dan seterusnya ya, karena medsos ini juga kan, kita WA itu kan beda dengan kalau kita ngomong langsung. Ngomongan yang biasa kita senyum-senyum, di WA kan nggak kelihatan senyumnya gitu ya, sehingga terus tersinggung gitu kan. Ya udah saya WA terus saja gitu ya, akhirnya alhamdulillah sambung lagi gitu ya. Dan sekarang kan medianya banyak, kalau ketemu langsung agak repot di WA, dikirimi berita-berita baik. Syukur kalau misalnya tadi bisa memberikan perhatian dalam bentuk kebaikan tadi itu. Jadi kalau misalnya apa yang perlu dibantu dari yang bersangkutan, kita coba bantu sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu tadi, hati manusia itu meskipun keras itu masih bisa dirubah. Dan yang paling penting adalah kemudian berdoa kepada Allah SWT supaya kita semua dapat hidayah. Sehingga kita nggak bosan menjalin komunikasi atau silaturahmi, sementara yang kita jalin tadi itu, yang kita hubungi itu juga akan dihidayai oleh Allah SWT, sehingga kemudian berubah menjadi mau berkomunikasi kembali dengan kita. Karena sebenarnya kalau kita nggak bisa komunikasi itu menyiksa diri kita juga sebenarnya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan tulus disertai doa gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan perubahan gitu ya, baik di diri kita sendiri sehingga kita tidak bosan-bosan untuk berkomunikasi, menjalin silaturahmi, dan saudara kita itu kemudian digerakkan oleh Allah kemudian untuk mau berkomunikasi lagi kembali dengan kita. Saya kira itu Pak Prof ya. Kalau kurang lengkap dijawab sendiri Pak Prof ya. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun Prof Agus. Kemudian ada pertanyaan lagi.
terkait dengan silaturahmi ini dari Bapak Yanto Budi Susanto. Alhamdulillah, matur nuwun sangat ilmu yang sudah diberikan, semoga berkah dan manfaat. Amin. Mohon izin bertanya dan mohon pencerahannya, jika kondisi sudah normal, apakah silaturahmi dengan media sosial seperti yang sekarang ini sama nilainya atau digantikan dengan offline lagi? Bagaimana? Mana yang lebih baik atau sebaliknya seharusnya bagaimana? Apakah online ini merupakan kebiasaan yang baru? Matur nuwun. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Tadi saya katakan bahwa sebenarnya media sosial itu tidak akan bisa mewakili sepenuhnya. Jadi beda, ciptaan Allah dengan ciptaan manusia itu beda. Manusia itu ciptaan Allah, sehingga kalau komunikasi secara langsung, bagaimanapun juga, itu relatif lebih efektif. Memang lebih berat memang, effortnya lebih besar dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu, media sosial bisa membantu. Jadi kalau jaraknya dengan di luar negeri ya datang hanya untuk silaturahmi sebentar, mungkin kurang efisien kata orang sekarang gitu kan. Itu bisa dijembatani dengan media sosial. Bahkan tadi kan saya katakan, psikolog saja mengatakan untuk mengamati orang itu nggak bisa lewat media sosial. Meskipun pakai conference Vicon gitu ya, itu nggak bisa katanya gitu. Harus ketemu langsung Pak, supaya kita bisa melakukan assessment. Karena kan gestur apa itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi tadi saya simpulkan bahwa media sosial itu bisa membantu meningkatkan silaturahmi kita, tapi beberapa hal tidak bisa diwakili. Tapi pembantunya begini, contoh tadi ya, kalau kita misalnya bersedekah dengan orang, mungkin kalau datang langsung itu serba repot, WA dulu. Ketika WA-nya sudah kelihatan tenang, damai, terus kita datang, kan lebih bagus. Jadi kalau dalam kondisi normal, bagaimanapun juga bersilaturahmi secara fisik itu lebih efektif ya dibanding melalui media sosial. Apalagi kalau kita itu datang ke para kiai ya, para habaib gitu ya, itu perlu datang langsung itu karena apa? Suasananya itu beda. Kita ngajar aja kan beda. Jadi kalau sudah transfer ilmu pengetahuan lewat medsos bisa, tapi kalau transfer nilai-nilai itu nggak bisa lewat media sosial. Mesti harus ketemu langsung itu yang paling efektif. Jadi kurang lebih itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Yanto. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apakah ada hal yang perlu disampaikan lagi atau ditanyakan? Pak Hadi. Oke, baik. Monggo Pak Wahyudin. Monggo Pak Wahyudin. Saya sedikit aja nambahi gitu. Kaitannya dengan silaturahim bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan mereka yang tidak melakukan bahkan memutuskan hubungan itu ada ancamannya yang sangat keras. Ada sebuah kebiasaan dari orang-orang tua kita dulu yang mungkin perlu tetap kita kita lanjutkan begitu, hingga yang barangkali ini sudah tidak banyak kita teruskan gitu. Kebiasaan orang-orang tua kita dulu yang seusia saya, Pak Mas Huri, atau paling tidak di atas 50 tahun gitu, kita sering diajak untuk silaturahim kepada sowan gitu ya, kepada para kiai, kepada tokoh gitu, pada saat tertentu, di antara lain adalah pada saat Idul Fitri gitu ya. Sehingga halo? Monggo. Ya. Karena kita tidak hanya sekedar untuk menyambung tali persaudaraan, tapi kita juga tabarukan untuk mendapatkan keberkahan dan doa dari orang-orang yang kita soani, kita datangi itu ya. Dan ini barangkali yang sekarang sudah agak jarang kita lakukan untuk anak-anak kita gitu ya. Saya, Pak Mas Huri, barangkali masih ingat pada waktu masih kecil atau usia remaja sering diajak untuk bapak kita masing-masing sowan kepada para kiai ya yang ada di
kampung itu mungkin juga tetangga desa yang terjangkau ketika itu. Ya. Nah, ini yang barangkali sekarang agak jarang sekali kita lakukan. Dulu saya ketika anak-anak saya kecil, kalau hari raya gitu masih beberapa kali saya ajak ke sowan ke Kiai Tobib, ya, Al-Maghfurlah di Gebang gitu. Tapi itu juga tidak berlangsung terus gitu. Dan ini barangkali sesuatu yang sangat baik untuk bisa kita teladani dari apa yang pernah ditontonkan oleh bapak-bapak kita, orang-orang tua kita. Jadi sekali lagi selain kita menyambung silaturahim dengan sesama muslim, tapi kita juga bisa tabarukan, kita bisa dapat berkah doanya kepada orang-orang yang kita datangi, kita suani itu. Ini barangkali sesuatu yang sudah agak jarang kita lakukan dan rasanya perlu untuk kita bangun kembali, kita wujudkan kembali teladan baik yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita. Gitu. Saya kira itu tambahan sedikit saja. Terima kasih Pak Wahyudin, tambahannya menarik sekali, alhamdulillah. Monggo Pak Ardi. Oke, monggo apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Waktu sudah jam 6:10. Sehingga ini sudah mau sudah habis sebenarnya secara ini waktunya. Monggo kalau tidak ada lagi akan ditutup dengan doa. Monggo Pak Masyuri langsung aja untuk doa Pak. Niku wonten Pak Agus mawon ingkang doa. Pak Agus. Nggih. Aku itu. Nggih monggo Pak Agus, Pak Agus, monggo Prof. Terima kasih Pak Masyuri, hari ini topik silaturahminya luar biasa. Bagus sekali, soalnya hari ini tuh jarang-jarang orang yang mau silaturahmi. Itu saya kalau punya tamu ya, teman-teman saya juga kalau punya tamu itu seringkali cerita. Tamunya bilang gini, kaping sepindah, niki kula badhe silaturahmi. Mesti gitu awalnya itu. Iya. Itu saya bisa nebak. Nanti ada kaping kalinya itu. Dan kaping kalinya itu pasti ada perlu. Itu. Perlunya kalau nggak minta tolong apa, minta apa. Macam-macam. Berarti kayaknya dia yang perlu ke sini itu bukan silaturahmi, tapi karena perlu itu. Cuman pakai kamuflase silaturahmi ya begitu. Ini wah luar biasa. Kalau sampai zaman sekarang ini, kalau sampai bisa punya kebiasaan silaturahmi beneran. Sambang dulur, sambang teman, kemudian menanyakan kesehatannya itu luar biasa. Jadi salut sekali kalau sampai kita semua punya kebiasaan begitu, bagi diri kita maupun keluarga kita membiasakan untuk silaturahmi ujung-ujung kepada saudara, pada para kiai. Kepada para kiai pun rata-rata sih, kalau pas barengan saya lagi sowan itu kadang-kadang ada orang datang itu pertama mesti ngomong gitu silaturahmi, kedua itu kalau nggak karena ngundang karena lagi sakit minta doa atau apa mesti ada sesuatunya. Sekarang yang terus sehat yai, gimana nggak ada semoga nggak ada gitu barang sekali. Alhamdulillah ini luar biasa hari ini. Semoga yang disampaikan Pak Mas tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita semua jadi punya kebiasaan bersilaturahmi, ujung-ujung nyambung persekutuan silaturahmi. Bukan baik kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Amin. Wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa la naqbala ya ilahi alamin. Allahumma ya fariqal furqan. Amin. Ya Qur'an bil hikmah wal bayan. Allahumma lana fi shahr ramadan. Amin. Ala nuril anwar. Amin. Rahibah bil yasar sayyidina wa amin. Ya Allah. Ashabul khayr ala ni'amillahi wa ifdalih. ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته